Pernah kepikiran nggak, gimana sih caranya melistriki ribuan pulau di seluruh Indonesia secara andal? Nah, pemerintah baru aja merilis sebuah aturan main baru yang bisa jadi jawabannya. Yuk kita kupas tuntas Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2023, yang bisa dibilang cetak biru untuk masa depan energi hibrida di negara kita. Nah, ini dia dokumen resminya. Kelihatannya sih rumit ya, penuh dengan bahasa hukum, tapi tenang aja. Kita akan bedah bareng-bareng, biar kita semua ngerti apa sih artinya aturan ini dan gimana dampaknya di dunia nyata. Ini dia tantangan utamanya. Bayangin, ada lebih dari 17.000 pulau. Gimana caranya kita bisa menyediakan listrik yang nggak cuma bersih, tapi juga stabil dan bisa diandalkan buat semua orang. Ini masalah besar yang butuh solusi modern, dan peraturan baru inilah yang coba menjawab tantangan itu. Oke, biar gampang, kita akan bagi pembahasan ini jadi 5 bagian. Pertama, kita lihat dulu kenapa aturan ini dibuat. Terus, kita kenalan sama teknologinya, lalu gimana cara pembangkit ini akan dibangun, bagaimana harganya diatur, dan terakhir, kita lihat gambaran besarnya untuk masa depan energi Indonesia. Baik, kita mulai dari bagian pertama, dari yang paling mendasar. Kenapa sih peraturan ini ada? Sebenarnya masalah apa yang mau diselesaikan oleh pemerintah dengan aturan baru ini? Nah, ini dia jawabannya, langsung dari sumbernya. Tujuannya itu jelas banget, menyediakan listrik yang stabil dan adil, terutama untuk daerah-daerah terpencil yang selama ini mungkin masih kesulitan dapat listrik. Jadi, intinya adalah soal pemerataan dan kualitas layanan. Oke, sekarang kita masuk ke jantung dari peraturan ini. Untuk bisa paham, kita harus ngerti dulu dong, teknologi apa sih yang jadi pusatnya? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan pembangkit listrik tenaga hibrida? Kuncinya cuma satu kata, penggabungan. Jadi ini bukan soal satu jenis energi aja. Pembangkit hibrida itu menggabungkan berbagai sumber, misalnya tenaga surya dan angin, dan sering banget, ini yang penting, dipasangkan dengan sistem penyimpanan baterai raksasa atau yang biasa disebut BESS dalam satu sistem yang terintegrasi. Dan ini dia definisi resminya, kita ambil langsung dari pasal 1 di peraturannya. Biar kita semua yakin kalau pemahaman kita ini akurat, bukan asumsi, tapi benar-benar berdasarkan sumber hukumnya langsung. Dan lihat deh betapa fleksibelnya aturan ini. Kombinasinya itu macam-macam banget. Bisa surya digabung angin atau surya dengan baterai, bahkan tenaga air atau hidrogen juga bisa dipasangkan dengan baterai. Ini benar-benar membuka pintu buat banyak sekali inovasi di lapangan. Oke, kita udah tahu apa itu pembangkit hibrida. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara ngebangunnya? Mari kita lihat bagaimana pemerintah dan sektor swasta bakal kerjasama dalam proses ini. Jadi ada dua pemain utama di sini. Di satu sisi ada PT PLN, perusahaan listrik negara kita, yang bertugas sebagai inisiator dan juga evaluator proyek. Nah, di sisi lain ada badan usaha atau gampangnya perusahaan swasta yang akan mengajukan penawaran untuk membangun dan mengoperasikan pembangkitnya. Prosesnya ini disebut pemilihan langsung, dan alurnya dibuat cukup jelas. Pertama, PLN identifikasi kebutuhan, lalu perusahaan swasta yang tertarik mengajukan proposal. Nah, di langkah ketiga ini yang penting. Proposalnya dievaluasi dari sisi teknis dan keuangan sebelum akhirnya satu pemenang dipilih. Sangat terstruktur. Sekarang, kita masuk ke aspek yang mungkin paling krusial, baik buat investor maupun buat kita sebagai konsumen. Soal uang. Gimana sih cara menentukan harga listrik dari pembangkit-pembangkit baru ini? Nah, ini dia kuncinya. Harganya itu nggak dipatok mati. Harganya ditentukan lewat negosiasi antara PLN dan pengembang swasta. Tapi, negosiasinya ini nggak bebas-bebas banget. Ada batasan yang jelas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Batasan ini namanya harga patokan. Ada harga patokan tertinggi yang jadi batas atasnya, dan ada harga patokan terendah yang jadi batas bawahnya. Jadi, negosiasi harga harus terjadi di antara kedua batas ini. Ini menciptakan sebuah arena yang adil buat kedua belah pihak. Dan sekali lagi, biar lebih jelas, kita lihat langsung ke sumber hukumnya. Di sini, di pasal 9 dan 10, kita bisa lihat persis bagaimana kerangka harga ini diatur. Ini menunjukkan kalau prosesnya transparan dan punya dasar hukum yang kuat. Di dalam arena harga patokan tadi, ada beberapa hal spesifik yang bisa dinegosiasikan. Ini penting banget, karena memberikan fleksibilitas untuk hal-hal seperti kemungkinan kenaikan harga di masa depan, biaya-biaya unik di lokasi proyek, dan tentunya tingkat keuntungan yang wajar bagi investor. Oke, sekarang kita coba tarik napas dan lihat gambaran besarnya. Apa arti semua ini buat masa depan energi di Indonesia? Dan gimana cara pemerintah memastikan semua proyek ini berjalan sesuai rencana? Peraturan ini ternyata juga membangun sistem pengawasan yang kuat. Jadi, proyeknya nggak dilepas begitu saja. PLN diwajibkan lapor secara berkala.
dan Menteri ESDM punya tanggung jawab penuh untuk mengawasi implementasinya. Ini penting untuk memastikan semuanya transparan dan berjalan sesuai rencana. Jadi, inilah kesimpulan utamanya. Peraturan ini pada dasarnya adalah sebuah kerangka kerja yang dirancang dengan cermat untuk satu tujuan besar, menarik investasi yang kita butuhkan untuk membangun energi yang lebih baik, lebih bersih, dan pastinya lebih andal di seluruh Nusantara. Pertanyaan terakhir yang tersisa untuk kita semua adalah, apakah strategi ini akan berhasil? Akankah aturan main baru ini benar-benar bisa membuka potensi energi terbarukan Indonesia yang katanya luar biasa besar itu? Nah, hanya waktu yang bisa menjawabnya.